Iya ya. Kalau rednya mati ya? Iya. Rednya mati. Terus sunrise-nya mati. Pencet ini. Iya. Ini. Al-Quran dan zat yang telah memudahkan langkah kita untuk menuju yang duduk di majelis Al-Quran yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, marilah kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan malam ini insyaallah kita akan membahas Ini nih. untuk yang telah sebelumnya Lu tinggal mencet aja. membahas tentang detail pembenaran bacaan alif-lam. Kalau apinya hilang sih. Hah? Kalau ininya hilang, lu mencet ini. Dan Enggak hilang. Ya kalau hilang, lu gimana sih? Enggak hilang ya. yang terpenting Kalau nggak hilang, pencet ini. belum bisa disampaikan Lu jangan mencetnya itu kan belum. Iya nanti. membaca Al-Quran dengan Nanti pencet ini kan. dihuburi niat dengan niat wal ikhlas dan ikhlas hanya untuk Allah. Dan yang kedua adalah dalam membaca Al-Quran yang terpenting adalah tajwid, sebagaimana Imam mengatakan wal akhdhu bil tajwid hatmun lazim man lam yusahhih al-Quran nafi'un. Imam Ibnu Jazari mengatakan membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, dia berdosa. Li'annahu bi'illah wa anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Karena dengan tajwid Allah menurunkan Al-Quran, dan demikian pula Al-Quran sampai kepada kita. Ya. Jadi tajwid adalah hal yang penting dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah jelas harokatnya, jelas makharijul huruf, jelas ucapannya. Tidak boleh membaca Al-Quran Alhamdulillah tapi yang benar adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jelas harokatnya, jelas makharijul hurufnya. Dan untuk mendapatkan kejelasan itu harus mulutnya agak digerakkan. Jadi jangan mulutnya hanya datar terus, tapi agak kalau untuk mempelajari atau harus digerakkan mulutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau sekian menurut saya digerakkan. Kemudian yang terakhir adalah tertil. Tertil adalah nada yang terakhir. Nada untuk juga untuk tidak membosankan, misalnya imam tidak membosankan jamaah, atau untuk yang membacanya juga tidak bosan dan lebih enak didengar. Tertil nada. Akan tetapi seperti yang dikatakan adalah tajwid. Akhdhu tajwid hatmun lazim. Belajar ilmu tajwid adalah hukumnya wajib. Kemudian yang insyaallah pada malam ini kita bahas adalah membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Qira'ah surat Al-Fatihah bisyaklin sahih. Membaca surat Al-Fatihah dengan benar adalah hal yang sangat penting, lebih penting daripada membaca surat yang lain ketika dimasuki ketika sholat.
lebih penting membaca dengan benar, lebih penting Al-Fatihah. Karena apa? Karena Al-Fatihah adalah rukun salat. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak diterima salat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah dengan benar. Sebagaimana dia adalah rukun dari arkan salat. Yang pertama adalah rukun arkan salat, qiyam berdiri dengan mampu. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga qiraat Al-Fatihah. Yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah, rukun dari rukun salat Al-Fatihah. Kemudian seperti yang saya tulis di kolom tulis, ini ada beberapa sebagai sedikit dari keutamaan Al-Fatihah. Yang pertama seperti tadi saya sebutkan, rukun yang tidak sah sholat kecuali dengannya. Hadisnya adalah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah dengan benar. Kalau artinya tidak hadis untuk yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi akan kami ulama mengatakan harus Al-Fatihah harus benar. Dan insyaallah ya, semoga Allah menerima segala amalan kita yang rendah maupun yang mulia. Dan seperti yang saya dulu sebutkan, insyaallah yang mempelajari Al-Quran dan dia berusaha dalam mempelajari Al-Quran atau membenarkan Al-Fatihah, insyaallah mendapatkan 2 pahala jika kesusahan dan dia berusaha, insyaallah. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah surat yang terbaik atau yang teragung dalam Al-Quran. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتحب أن أعلمك؟ قال لأبي بن كعب أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada Abi bin Ka'ab, jadi bagus lah. Apakah kamu mencintai untuk aku ajarkan kepada wahai Abi bin Ka'ab surah yang tidak ada bukan aja anak di Taurat atau Injil atau Zabur atau Quran yang sama dengannya. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa taqra'u shalah?" Apa yang kamu baca dalam salat? Faqala, kemudian Ubay bin Ka'ab membaca Al-Quran. Artinya ibundanya Al-Quran atau jantungnya Al-Quran. Apa-apa yang enggak usah Faqala Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadihi ma anzala fi at-Taurat wa la fi al-Injil wa la fi az-Zabur." Sesungguhnya demi jiwa yang ada jiwaku yang ada di tangannya, tidak turun surat yang sama dengannya di Daud, sama agungnya di Taurat atau Injil atau Zabur atau Quran, Sahih Al-Albani. Kemudian yang ketiga adalah Sab'a Mathani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah adalah Sab'a Mathani. Apa itu Sab'a Mathani? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim." Dan sungguh kami berikan kepadamu Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Quran Al-Azim. 7
As-sab'ul mathani ada ulama pendapat yang ma'ruf atau yang terkenal adalah As-sab'ul mathani 7 ayat, yaitu 7 ayat Al-Fatihah. Al-Fatihah ada 7 ayatnya. Ya. Dan ini 7 ayat ini diberikan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti yang di ayat walaqad atainaka kami berikan kepada 7 ayat. Jadi sangat mulia. Dan ada juga ulama yang mengatakan atau ulama tafsir yang mengatakan dia adalah 7 surat. 7 surat yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, As-Sama, At-Taubah. Tapi pendapat yang paling ma'ruf adalah Al-Fatihah. Kemudian dari Abi Sa'id bin Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu la u'allimanaka suratan hiya a'zamu as-suwar fil Qur'an qabla an takhruj min al-masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abi Sa'id, aku akan mengajarkan kepadamu, aku Muhammad akan mengajarkan kepadamu surah yang paling mulia di Al-Quran, yang hendaknya engkau membacanya sebelum engkau keluar dari masjid. Kemudian thumma akhadha biyadi falamma arada an yakhruj lahu alam taqul law 'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Kemudian Abi Sa'id memegang tangan Nabi Muhammad, kemudian sebelum keluar dari masjid, kemudian mengatakan, apakah engkau sudah menjadi akan mengajarkan 7 ayat atau surah yang paling mulia dalam Al-Quran? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'an al-'azim alladhi utiituhu. Nabi Muhammad menjawab kepada Abi Sa'id ketika dia mengatakan, mana janji engkau wahai Muhammad mau mengajarkan surat yang mulia? Nabi Muhammad menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah. Kemudian dia adalah, Nabi Muhammad menjelaskan, dia adalah as-sab'ul mathani, dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang. As-sab'ul mathani wal Qur'an al-'azim alladhi utiituhu. Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan Quran al-'azim alladhi utiituhu, Quran al-'azim yang paling yang diberikan, yang diturunkan kepadaku. 7 ayat yang berulang-ulang maksudnya dalam sholat. Jadi setiap sholat kita wajib membaca Al-Fatihah, kecuali ketika bisa kita kalau belakang imam, boleh kita mendengarkan imamnya atau boleh kita membaca. Ketika sholat jahriyah ada orang yang mengatakan lebih baik mendengarkan imam, lebih mendengarkan dengan baik. Tapi ketika tidak jahriyah, ketika sirriyah, dibaca dalam hati atau dibaca dengan suara yang sedengar pada telinga sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menyembuh untuk segala penyakit. Anna tashfa' 'ala shifa'il qulub wa shifa'il abdan. Untuk segala penyakit hati maupun penyakit badan. Falaqad ja'a fil hadits muttafaq anna nasan min ashabi Rasulillah kanu fi safarin famarru bi hayyin min ahya'i al-ardh fastawaquhum. Ada dalam hadis cerita ini adalah cerita dari sahabat Rasulullah SAW. Mereka ketika itu dalam perjalanan safar, famarru bi hayyin min ahya', mereka melewati suatu desa dari desa-desa Arab. Desa berarti sangat dalam gunung pasir yang sangat jauh dari kota. Dan biasanya mereka sangat-sangat dalam bahasa Arab dikatakan badui, orang-orang yang sangat ketinggalan dalam sisi agama,
atau modern. Fastallahu. Kemudian orang-orang di desa itu mereka mengusulkan atau mengundang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang penduduk desa itu mengatakan, apakah ada seorang ruqyah di kalian? Fa inna sayyidal hayy al-iman al-musaf. Karena pemimpin hayy atau seperti panitia desa itu jadi al-musaf. Dia digigit oleh ular, atau dia sakit. Maka Allah minhum, seorang dari sahabat mengatakan, iya, ada seorang ruqyah sini. Kemudian sahabat itu datang dan membacai pemimpin desa itu, membacai di Fatihah, di kitab Fatihah, kitab membukanya Al-Quran. Kemudian orang itu sembuh. Pemimpin desa itu sembuh. Kemudian dia pemimpin desa itu memberi kepada sahabat itu kambing-kambing, beberapa kambing. Tetapi sahabat itu menolak untuk menerimanya. Kemudian dia mengatakan, sampai aku menerimanya jika aku sudah menceritakan kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW kata kepada Rasulullah, Allah wa'afiqtu illa bi-fatihati kitab. Sahabat itu mengatakan, wahai Rasulullah, demi Allah, tidaklah aku meruqyah kecuali dengan Fatihah kitab, kecuali dengan Fatihah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersenyum dan mengatakan, sahabat, dari mana engkau tahu bahwasanya engkau itu ruqyah? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ambillah kambing yang diberikan oleh pemimpin desa itu. Di riwayat, ja'ala yaqra'u al-Qur'an wa yaqra'u bihi wa yaqra'u. Ya, jadi ceritanya seorang sahabat itu meruqyah seorang pemimpin desa hanya dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan orang itu dia seperti oleh ular atau sakit, hanya dengan Al-Fatihah, ya, hanya dengan Al-Fatihah, ya, surat yang sangat menyembuh. Ini sakit yang sakit badan, bukan sakit kejiwaan hati. Apalagi dengan penyakit hati, insya Allah lebih mengangkatnya. Ini sedikit dari keutamaan surat Al-Fatihah. Jadi untuk penyemangat, saya ulangi lagi. Pertama adalah rukun dari arkaan sholat. Rukun yang tidak sah sholat kecuali dengan yang kedua adalah surat yang teragung, yang terbaik dalam Al-Quran atau umur kitab. Dikatakan umur kitab ibundanya Al-Quran atau pembukanya Al-Quran. Kemudian dia adalah sab'atan, 7 ayat yang terulang-ulang. Yang terulang kapan? Terulang ketika sholat hafal, sholat wajib. Kemudian terakhir diukur untuk segala penyakit badan, mau penyakit hati maupun badan. Ya. Jadi sebagian masih ada banyak kemuliaan dalam baca surat Al-Fatihah. Dan juga Syekh Ali Jabir biasanya, rahimahullah, Syekh Ali Jabir biasanya katanya ambil air setiap hari, mengambil air kemudian membacakan surat Al-Fatihah 7 kali. Yaitu insyaallah obat, insyaallah. Dibaca oleh diri sendiri juga harus, tidak harus dibaca oleh imam, bisa juga dibaca oleh diri sendiri insyaallah. Dan ingatkan apa yang kita inginkan.
dan jika bisa dibaca ke air zam-zam. Dalam hadis mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ama zam-zam dibaca air zam-zam gunanya untuk apa yang orang inginkan." Jadi kalau orang mau menginginkan kesehatan, menginginkan hal yang ingin dirinya pun, insya Allah Allah akan mengabulkan. Kesehatan ini mau urus, insya Allah dengan air zam-zam kemudian dibacakan Al-Fatihah 7 kali, insya Allah dikabulkan, insya Allah. Ya. Ini kita baca Al-Fatihah, ikuti kemudian saya jelaskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin yang awalnya saya kemarin tadi saya share di grup panitia membaca beberapa kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah. Kalau ada yang bawa HP bisa lihat. Dan di grup panitia, ya saya jelaskan. Saya kemarin tulis sekitar hampir 50 kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah. Saya jelaskan satu kesalahan-kesalahan yang kita baca sekarang. Ayat satunya. Tadi hilang, ada dikit hilang. Seperti yang saya katakan tadi, membaca Quran atau membaca harus jelas maksudnya. Tadi hilang, ada lagi hilang. Kemudian kedua, membaca Quran harus jelas harokatnya, baik fathah, kasrah dan dhamma. Harus jelas. Tinggal jagain aja bentar lagi. Tidak boleh kemudian terakhir tetap harus fokus dalam buku atau panjang pendek. Kebanyakan kesalahan dalam makhraj dan mad, sering masalah mad panjang pendek, sering banyak kesalahan juga. Dan insyaallah kita bahas nanti insyaallah masalah panjang pendek. Saya baca sendiri. A'udzu billah. Ya. Kesalahannya pertama di sini. Bedakan antara hams dan hamzah dan ain. Bedakan ya. Jadi a'udzu tidak boleh bilang a'udzu atau a'udzu. Kadang menjadi ain dua-duanya. A'udzu tidak boleh. Atau
menjadi dua-duanya hamzah. Tapi harus dua-dua ada dibedakan. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. A'udzu ya, a'udzu billah. Pengucapan huruf da jangan menjadi hamzah atau menjadi za. Tidak boleh mengatakan zu atau zu. Harus zu ya, zu. Tidak boleh menjadi zu. Biasanya menjadi zu. Harus menjadi zu. Tidak boleh juga ada hans kayak gimana? Ada kayak sedikit. Tidak boleh menjadi zu, tapi zu. Itu kamu ngapain bawa aku terus lagi ngecek unboxing. Kemudian yang kedua, minasyaitonirrajim. Ya, huruf sya ya, sya jelas dan tebal, jangan menjadi za. Biasanya menjadi za, harus bilang sya. Coba kita bersama yang tadi za dalilu ini a'udzu ya. Coba itu huruf yang dalam ya, menggolongkan tengah. A'udzu ya. Jadi sya tidak boleh menjadi sa, harus tebak sya ya. Huruf, kemudian huruf jim, ar-rajim, jim. Biasanya kadang ada hamzahnya, ada orang. Coba ar-rajim. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tadi kita dengar sebelah sini ada syaitan kurang tepat. Minasy syaithanir rajim. Ini saya baca sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harokat kasrah harus jelas, bukan bis ya, jelas. Bismil, nggak boleh bilang bis harus bis harus jelas harokatnya. Kemudian bis ya, bismillah sa ya. Coba bersama sa sisu bis. Jadi ini untuk menjadi itu agak begini dulu. Tadi ada yang Tadi ini angka ini. Kemudian Tadi ada ada yang baru nyala lagi. Jangan kasar sehingga menjadi Allah. Tadi Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ha. Coba bilang ha. Hi. Jadi harus jangan menjadi kayak ha. Ya. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian alhamdulillah, huruf H harus menjadi harus ya, jangan menjadi A. Biasanya kayak alham, tidak boleh tapi alha, alhamdulillah, alhamdulillah. Jelaskan dhamma pada dal. Kemudian alhamdulillah harus jelas dunia. Jawab yang alhamdu dunia harus dunia, tidak boleh alhamdu. Kemudian Rabbil Alamin, ya, syaddah pada ba ditahan, Rabbi, ya. Jadi syaddah dalam doa harus ditahan minimal banget satu bukan atau dua. Rabbil, tidak boleh bilang Rabbil ini tidak ditahan, tapi Rabbil, ya. Syaddah pada ba ditahan, harus ditahan dua ketukan minimal. Rabbil Alamin. Kemudian Ain huruf yang agak dalam seperti tadi dijelaskan. A tidak boleh menjadi hamzah, tidak boleh menjadi A, kadang menjadi Rabbil Alamin, tidak boleh, tapi yang benar A, Rabbil Alamin, tidak dalam Alamin. Jadi tadi alhamdu tidak boleh menjadi alhamdu, sama dunia harus jelas, koma pada da, du. Kemudian syaddah pada Rabbi pada ba harus ditahan, Rabbi. Kemudian ain a harus dalam, tidak boleh menjadi a, tapi a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, ha, ya, seperti yang dijelaskan, ha harus pada keduanya. Ar-Rahman Ar-Rahim tidak boleh menjadi kasar sehingga menjadi mirip kayak kha. Ha, ya. Coba ha. Sejak yang dibilang kayak kha. Jadi harus agak halus. Ha, ibu, itu. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, pengucapan huruf K. Dan K adalah yang mengandung hamzah. Jadi ada dikit ada, jadi bukan K Indonesia, harus ada sedikit itu. Maliki, ya. Jadi jangan menjadi maliki, saya juga bisa mengucapkan K biasa. Jadi jangan menjadi kayak K biasa. Jadi K biasa gimana di Indonesia? Ya, kayak K, nggak boleh menjadi K. Nah, K kayak suara hidung. Saya juga menjelaskan masalah. Kadang bacaan orang menjadi lungung semua. Jadi saya dalam di pondok harus ditutup hidung ini. Jadi kalau suaranya kayak lungung salah. Biasanya disuruh ini. Jadi yang keluar dari hidung hanya dua huruf, mim dan nun. Tidak boleh jadi semua lungung. Alhamdulillahirabbil
Yang boleh mim dan nun begitu. Yang lain harus jelas suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi kalau mungkin nanti kita coba ya. Jadi kalau boleh suaranya kayak umum. Alhamdulillah habis salah. Jadi harus alhamdulillah. Yang kedua tadi minum hanya mim dan nun. Ya. Jelas huruf dan syaddahnya. Maliki yaumiddin. Dinahan yaumiddin. Kadang jadi agak tidak disyadahkan, harus ditahan. Din yaumiddin, ditahan dua harakat, dua huruf. Ya. Maliki yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ya jelas syadahnya pada kedua-duanya. Tidak boleh bilang iyyaka tapi iyyaka. Coba iyyaka. Sekali lagi iyyaka. Kaya masih kaya Indonesia harus harus. Kemudian huruf K harus hams dan huruf Ain walaupun sukun tidak berhenti, akan tetapi seakan-akan mengalir. Na'budu tidak boleh. Na'budu tapi na'budu seakan-akan mengalir sedikit. Na'budu ada malah jadi kalau na'budu tidak boleh. Ya kalau hanya baju di pokok jim dan ya. Jadi ain harus seakan-akan mengalir. Kemudian huruf sin tipis ya, dan juga mengalir. Nasta'in tidak boleh. Nasta'in ya. Jadi tadi yang pertama iyyaka, kemudian ka, kemudian na'budu harus mengalir ainnya, kemudian nasta'in mengalir juga tipis dan seakan-akan mengalir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Huruf H jelas. Ya. Jangan menjadi seperti suara seperti idina harus jelas. Ya. Seperti orang tadi bukan tapi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan huruf sri adalah huruf yang tepat, jangan menjadi sin atau menjadi shin. Sri, coba sri. Dalam sri ada susah. Kalau mereka sri ya, jadi jangan menjadi sin, jangan menjadi shin. Sri. Kemudian kursi mustaqim seakan-akan mengalir ke tadi. Kemudian qaf coba qaf huruf
jelas dalam menjadi ka. Mustaqim, ada orang menjadi mustaqim gitu. Tapi nggak boleh menjadi mustaqim, tapi mustaqim, qim, ko. Saya diajarkan sama ustaz saya. Jadi kita mengucapkan huruf ko, dagu seakan-akan naik ko, ko, ko. Dan untuk melihat benar atau tidak makhraj kita, biasanya sama dulu di Quran saya ini Quran saya udah sekitar 8 tahun. Sebelumnya dipakai sama teman saya 2 tahun, jadi udah 10 tahun. Jadi biasanya saya di sini saya taruh cermin untuk lihat, bukan untuk baca, tapi untuk lihat mulut saya. Lihat ko atau saya ko tidak boleh. Oleh mulutnya jadi besar, jangan mulutnya berisi air. Jadi ihdinas, harus halnya jelas, kemudian si, kemudian kemudian si, mus seakan mengalir, kemudian mustaqim, tidak boleh menjadikan ihdinas siratal mustaqim. Dia siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jelas tebal jangan menjadi sa dan sya seperti sebelumnya. Kemudian alladzina ini kadang menjadi za, alladzina atau ada suara za, harus da. Kemudian huruf a dan a. An'amta, ya, coba an'amta. Kadang menjadi an'amta, jangan ya. Jadi an'amta. Alaihim, ya, tidak boleh menjadi alaihim, tapi alaihim. Kemudian jelaskan harokat kasrah pada him. Tidak boleh him alaihim, tapi him. Saya mengaji umpama sri harus stop, jangan menjadi sa atau sya. Kemudian huruf da tidak boleh menjadi za atau ada hams. Kemudian huruf an'amta tidak harus dibelain an'am. Kemudian alaihim tidak boleh menjadi alaihim. Kemudian jelas harokat di him, alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, ya, dan ta harus ada sekilas an'amta. Ini saya lupa. Jadi ta tidak boleh kayak ta biasa, ta Indonesia tidak boleh ta, tapi ta sedikit. Dalam syair menggunakan fahattahu syakhsun sakat. Ini adalah huruf hans. Fahattahu syakhsun khasun sakat. Kemudian kemudian ghairil maghdubi 'alaihim, ghairil maghdubi. Huruf qa jangan menjadi ga. Qa jangan menjadi ga. Ghairil tapi qa. Qa huruf qa akan ghairil maghdubi juga
Jangan menjadi pokok, biasanya menjadi pokok. Maghfur tidak boleh, tapi maghfuri ini seakan-akan mengalami juga. Maghfuri tidak boleh, maghfuri tidak boleh juga. Tadi kayak pokok, maghfuri tapi sedikit maghfuri. Kemudian huruf wa harus jelas makhrajnya. Ya, seperti dijelaskan kemarin, wa titik lidah kanan atau kiri, saya bacain kanan, ditekan ke gigi geraham atas. Mungkin langsung ada jelasannya. Lidahnya, gigi lidah, gigi geraham atas, kemudian ujung lidah seakan-akan ke gigi seri atas. Ke gigi seri, di lidah kanan, gigi seri, kemudian ujung lidah, gigi seri atas. Dalam lidahnya tetap di dalam, jangan keluar dari ini, tetap di dalam. Coba bo, ya, bo ya, bo. Jadi bo, tepi lidah, gigi geraham, ditekan, kemudian ujung lidah ke seakan-akan ke angin atau gigi seri atas. Alaihim waladhdallin. Kemudian terakhir jelas huruf a tidak boleh menjadi a seperti tadi alaihim, terus jadi alaihim. Harokat kasrah pada him harus jelas juga. Kemudian jangan menjadi la, jangan menjadi panjang la, tapi langsung masuk pada al. Jangan menjadi wala harus pendek banget, wala tidak boleh panjang sedikit pun nggak boleh, harus masuk ke al. Wala jelas makhraj wa. Kemudian mat pada panjang pada qalin adalah 4 atau 5 kedudukan, ya, dan disingkatkan ujungnya. Dan disingkatkan, dan mungkin tidak akhirkan sama seperti itu. Dan disingkatkan karena diakhirkan sama isya disingkatkan. Jadi 4 atau 5 kedudukannya. Walau qalin. Jadi alaihim waladhdallin. Jadi ghairil tidak boleh menjadi wa, kemudian mak seakan-akan mengalir bawahnya mak sudah dijelaskan lidah, gigi geraham atas dan ujung lidah, gigi seri atas. Alaihim waladhdallin jelas huruf a, alaihim tidak boleh menjadi a. Kemudian harokat kasrah pada him harus jelas him. Kemudian jangan menjadi panjang wala tidak boleh bilang wala tidak boleh, tapi langsung ke wala ke a-nya, ke masa putarnya. Jelas huruf makhraj wa, wala wa. Kemudian pada huruf ini, pada huruf ini ada 4 atau 5. Mungkin kita pilih 4. Jadi walau kemudian ujungnya disetengahkan. Walau jadi walau disetengahkan sedikit. Kita baca. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin.
beberapa syekh saya, dan insya Allah mungkin kalau mau lihat, jadi insya Allah ini yang terakhir bacaan Al-Fatihah, membahas pembenaran bacaan Al-Fatihah yang terakhir. Jadi untuk mungkin mau lihat, nanti insya Allah upload di YouTube kalau saya selesai edit. Dan yang Allah Al-Mustawab, jadi ya, mungkin untuk semangat baca Al-Fatihah atau motivasi untuk membaca Al-Fatihah, yang pertama adalah keutamaan baca surah Al-Fatihah, rukun yang tidak sah sholat kecuali dengannya. Yang kedua, surah yang teragung dalam Al-Quran. Yang ketiga, dia adalah sebenarnya 7 ayat yang berulang-ulang yang tidak ada sama sepertinya di kitab manapun samawi, tidak ada di Injil Allah. 7 ayat yang berulang kapan? Ulang adalah berulang pada ketika sholat. Kemudian penyembuh untuk segala penyakit badan maupun penyakit hati. Ya, insya Allah saya cukupkan sampai sini. Allah Al-Mustawab. Jika ada kesalahan, maka datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran hanya Allah sendiri. Mari kita tutup halaqah majlis Quran malam ini dengan membaca doa hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.